kita berbicara itu pencegahan, promotif dan preventif. Bukan diskusi soal penanganan. Kalau kita diskusi soal penanganan, nggak akan ada yang sanggup itu rumah sakit. Pasti kolaps. Makanya ini harusnya IAKMI itu bisa menunjukkan giginya itu di, ya ini momennya, kalau menurut saya momennya itu di sini. Dan anggota dan kepengurusan juga harus punya identitas, ya apakah kartu anggota, sehingga kemana-mana pun mereka akan menunjukkan, sama seperti polisi. Polisi itu punya identitas, ya kemana-mana dia akan tunjukkan tuh identitas dia, ini kartu identitas dia, ini kartu anggotanya. Itu akan membantu untuk IAKMI itu lebih didengar, bahwa lebih diketahui jadi posisinya. Ya tidak hanya orang paham itu kan hanya taunya tuh logo ID saja gini ya. Tapi IAKMI mana? Apa itu IAKMI pun orang mungkin belum paham. Ini saya pikir dengan kepemimpinan Abang Dades Tanul ini akan lebih kuat. Nah, termasuk program tadi. Nah, di program tadi itulah yang nanti akan lebih membumi dia istilahnya. Jadi dengan membumi tadi di program-program kita, IAKMI akan lebih didengar. Oh, jadi setiap ada saran, ini apalagi ini kan momentum kita ketua baru nih, wali kota baru maksud saya. Inilah momentum kita audiensi sehingga ketua wali kota kita paham, oh ada ahli kesehatan masyarakat, ada ikatan ahli kesehatan masyarakat gitu ya. Ada bahasa ahli lagi di situ. Oh, kita baru kemudian berdiskusi sama mereka bahwa penanganan terkait kesehatan masyarakat itu adalah IAKMI harusnya, kesehatan masyarakat. Tapi kalau cerita kesehatan perorangan, silakan ID. Kalau kita ceritanya tentang pelayanan keperawatan, ya silahkan perawat. Kalau ceritanya tentang obat, vaksin, ya silahkan farmasi. Nah, kita ceritanya ini kan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu dimulai dari preventif, promotif. Itu startnya. Kuratif, rehabilitatif itu kewenangan dokter. Ini saya pikir momentum untuk kita baru beberapa hari kan Bapak Wali Kota kita dilantik. Jadi full kan, tinggi. Sehingga ini bisa menjadi momentum kita ya. Kalau menurut saya ini momentum kita untuk ini lebih dikenal. Walaupun yang selama ini kita kenal, tapi hanya dari kalangan kita. Tapi untuk kalangan yang lain, coba dalam penandatanganan kegiatan interkolaborasi interprofesi ya. Kalau kita sebutnya itu kolaborasi interprofesi. Jadi kalau kolaborasi interprofesi itu bukan cuma ID, PPNI, PDGI, IB, tapi IAKMI-nya kemana? Karena IBI, ID, IAKMI, PDGI itu mereka ceritanya kuratif, rehabilitatif. Ya. Artinya penguatan untuk promotif preventifnya kurang. Itu menurut pemahaman saya. Jadi ini momentum memang pembentukan yang disampaikan Pak Ketua itu bisa segera terrealisasi. Tetapi jangan lupa identitas. Jadi identitas ini akan sangat berat buat kita karena kemana-mana kayak gini ya orang IAKMI ini. Nah itu kan akhirnya menjadi bisa menjadi positif atau negatif. Itu mungkin menurut pendapat saya Pak Ketua. Terima kasih. Ya, Pak Dr. Beni, apa yang Abang sampaikan itu memang 100% betul ya. Jadi memang ini momentum bagi kami, bagi kita lah sekarang ya. Jadi IAKMI itu kan sebenarnya dia di level 6, 7, dan 8 ya. Jadi sarjana kesehatan masyarakat, magister kesehatan masyarakat, dokter kesehatan masyarakat, dan teman-teman yang bekerja di institusi kesehatan. Jadi itu di dalam ADART kita. Jadi memang kita lebih luas kita IAKMI ini dibandingkan memang ada organisasi yang seprofesi yang hanya di level 6. Jadi alhamdulillah memang kita kemarin sudah dilantik, dan kemarin kita melakukan seminar yang pertama. Kita undang teman dari Jakarta, Pak Betuni itu sudah punya tim namanya PRC COVID, jadi perang akar rumput COVID-19. Sangat aktif sekali. Jadi kemarin itu kita menghadirkan seri diskusi itu, ya lumayan hadir juga sekitar 80 peserta dalam diskusi itu, dan pada hari ini kita langsung, karena ini 2 Maret 2021 bertepatan dengan 1 tahunnya COVID, kita berharap supaya tidak ada COVID lagi di tahun kedua ini. Juga ini terinspirasi dari kemarin Pak Kadis menyampaikan sambutannya dalam pelatihan kita.
Jadi sambutan Pak Kadis, kemudian hasil diskusi kita pada sesi 1, ini mendorong kita yakni untuk segera membentuk task force. Nah, sudah kami diskusikan untuk pengurusan. Jadi kami memakai istilah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini ya kita apalah ya, memang ini juga tagline-nya Wali Kota Medan seperti kolaborasi. Jadi kita anggap tidak pakai istilah perang, tapi orang Medan lebih halus lagi, cuma mainnya mungkin agak greget sedikit, ya kan? Jadi kita namakan kolaborasi akar rumput COVID-19. Jadi memang nanti saya akan membacakan hasil resume kami pada pertemuan pertama itu nanti akan kami jalankan. Kan kita sudah bentuk korwil, ada 7 korwil di Sumatera Utara. Jadi korwil ini akan segera untuk melakukan percepatan. Artinya kita harus berani untuk mengambil barisan di depan untuk melakukan tanggung jawab dalam perubahan perilaku masyarakat. Karena memang kita harapkan tadi di UKM-nya ya, usaha kesehatan masyarakat, jadi UKM dan UKP. Kalau teman-teman di UKP lebih kepada banyak di medis, nah kita di UKM-nya. Jadi kita berharap ke depan bersama-sama YAPMI dan tim task force-nya, ada Karsi ini langsung diketuai oleh ini Bu Tari nih, Bang Ben. Bu Tari. Ya, halo, selamat sore Dr. Benny. Nah, ini ya. Kemudian memang Aswi ya. Kemudian sebelumnya memang teman-teman kita di pusat sudah ikut beberapa pelatihan. Memang karena kita terlambat di Sumatera Utara, alhamdulillah sekarang ini kita agak cepat ini mengejar ketertinggalan kita, Bang Ben. Jadi seperti kata Bang Ben tadi, kita mau menunjukkan eksistensi dan jati diri kita. Soal kartu memang semuanya sedang kita proses, semua memang sudah mendapat kartu karena memang tenaga kesehatan masyarakat ini juga termasuk nakes ya, Bang Ben. Jadi memang harus mengurus STR. Cuman kita punya polemik dengan teman-teman kita yang SKM. Jadi mereka itu dalam posisi persakmi. Jadi polemik ini sehingga akhirnya Ombudsman untuk sementara membatalkan atau mempending ya dengan Kemenkes untuk STR dari sarjana tenaga kesehatan masyarakat. Nah itu. Tapi teman-teman yang sudah berada pada pelayanan kesehatan, ya ini sebenarnya kita tuntut juga untuk bekerja keras ya, karena mereka sudah memberikan pelayanan semua ini kan, Ben. Jadi ini masalah kita di YAPMI dan Persakmi. Tapi terpulang dari itu kita tidak terjebak dalam tatanan konflik karena organisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bagaimana nanti YAPMI bisa berperan lebih aktif lah. Hanya kami berharap ini karena mungkin salah satu dewan pakar kami nanti yang sudah memang dilantik untuk bidang hukum ya, Bang Ben. Jadi nanti bisa diperkuat kami, yang mana tahu nanti ada hal-hal dari aspek hukum yang bisa menjadi catatan untuk perkembangan YAPMI ke depan. Gimana? Sudah bisa kita mulai nih, Pak Kadis? Ya, jadi sambutan nanti dari Pak Kadis dalam acara peluncuran tim task COVID dan kemudian Bang Ben, satu lagi kolaborasi akar rumput. Kemudian Bang Ben, kita berencana untuk melakukan olimpiade COVID di Bang Ben. Jadi COVID ini sebagai pengetahuan sekarang. Jadi kita akan kumpulkan anak-anak SMA, kemudian masyarakat bisa ikut olimpiade COVID. Ya kita berikan hadiah bagi pemenang. Siapa yang betul banyak menjawab, siapa yang cepat masuk, kita kerjasama dengan beberapa DIMBER. Ini dengan harapan bahwa kita akan meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuannya meningkat, sikapnya meningkat, dan tindakannya meningkat. Kita berharap begitu. Karena COVID sekarang is part of knowledge management. Kita coba memanage pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat itu. Jadi hari ini kita berencana untuk launching tim KARSI, kolaborasi akar rumput COVID, dan juga membacakan hasil statement dari sisi diskusi panel 1 kita. Itu aja Bang Ben. Kita tunggu yang lain sebentar. Nggak ada suara. Waalaikumsalam. Ya,
Siapa mau sampaikan? Nah, jadi begini, jadi open dulu. Berdoa. Pak Ahyar, gimana Pak Ahyar? Ready untuk doa? Kamu suara bisa masuk? Bisa. Pak Ahyar bisa, Pak Ahyar? Sudah ready untuk kita mulai? Pak Ahyar. Terdengar Pak? Udah dengar? Jelas? Ya. Kita mau panggil Pak Ahyar ini untuk mulai. Oke, kita mulai. Silakan Pak selaku moderator, Pak Parmi, silakan Pak Parmi. Baik, selamat sore Bapak Ibu, pengurus Yakmi Pemda Sumut dan seluruh majelis pertimbangan organisasi dan majelis dewan organisasi dan dewan pakar yang kami hormati dan juga bergabung di pihak Zoom meeting. Pada hari ini 2 Maret 2021 bertepat di ruang rapat kantor pemberdayaan masyarakat dan desa pada acara dalam rangka 1 tahun bencana pandemi COVID yang kita alami selama 1 tahun, maka Yakmi mengambil sikap dan berkolaborasi membentuk tim nanti yang kita sebut itu Kersi. Untuk bersingkat waktu, acara dipimpin dengan doa oleh Bapak Ahyar. Pada Bapak Ahyar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk memimpin doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, Engkau telah memiliki segala kekayaan, Engkau telah memiliki segala ilmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, pada hari ini genap kejadian pandemi COVID-19 di negara kami.
Maka pada hari dalam rangka 1 tahun bencana pandemi COVID-19, yakni sumut launching tim kolaborasi akar rumput COVID-19 KRT dan Olimpiade COVID-19. Ya Allah, berkahilah daripada kegiatan kami pada hari ini. Jauhkanlah negeri kami khususnya daripada kejadian pandemi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan niat tekad kami dalam menangani daripada penanganan kesehatan di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Tuhan Pak Ustaz Yahya. Acara selanjutnya kata sambutan, bimbingan dan arahan oleh Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Utara. Kepada Bapak dan silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua beserta unsur pengurus yakni Provinsi Sumatera Utara, demikian juga para ketua maupun unsur pengurus beserta anggota yakni Kabupaten Kota Sumatera Utara yang berhadir, rekan-rekan Majelis Pertimbangan Organisasi, demikian juga Dewan Pertimbangan Organisasi, tim Karsi yakni Provinsi Sumatera Utara yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga sore ini kita tetap diberi kesehatan, kesempatan dapat bersilaturahmi, bertukar pikiran, khususnya untuk menunggu keikhlasan tangan terbuka kita untuk membantu masyarakat kita, warga kita yang kita khawatirkan terdampak dengan pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Kami dari Majelis Pertimbangan Organisasi sangat menyambut baik kegiatan ini, khususnya bagaimana peran kita yakni di masyarakat di Sumatera Utara ini. Dan sebagai salah satu saran dalam pelaksanaan Karsi ini, khususnya terhadap teman-teman yang di kabupaten kota, seperti kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini, khususnya dari sektor atau bidang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang di setiap desa ada disalurkan dana desa. Dari hasil evaluasi kita sementara sampai hari ini, baru 1 kabupaten kota yang sudah menyalurkan atau selesai penyusunan APBDes-nya, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah. Harapan yang ingin kami sampaikan, mohon kepada teman-teman yang di kabupaten kota agar dapat berkoordinasi dengan rekan-rekan kita, para pimpinan OPD, pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten kota, agar juga dapat menyusun program atau memasukkan program Karsi ini di dalam penggunaan dana desa di Sumatera Utara. Sehingga upaya kita secara preventif maupun secara promotif mengurangi dampak pandemi COVID ini tidak hanya terfokus di pusat-pusat pemerintahan, ibu kota pemerintahan atau ibu kota kabupaten, tetapi juga harus sampai ke desa. Di samping tentu program secara nasional, mohon bantuan dan dukungan kita semua untuk dapat membentuk atau kampung tangguh mandiri bermartabat di Sumatera Utara. Artinya sebenarnya desa atau kampung mandiri ini di awal tahun 2020 yang lalu sudah ada dibentuk, tetapi karena keterbatasan mungkin sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan lain-lain, sehingga ada sedikit agak menurun fungsi dan manfaatnya di desa. Namun di beberapa kampung atau desa lain masih tetap dapat beroperasional maupun berfungsi dengan baik.
Sehingga pada kesempatan yang baik di sore hari ini, kami mohon peran aktif kita sesama warga Sumatera Utara yang mencintai Sumatera Utara kita ini, yang mencintai Indonesia ini, bagaimana upaya kita sedini mungkin dapat terus mengurangi dampak pandemi COVID-19 ini. Ini mungkin sekedar yang kami sampaikan saran pada sore hari ini, dan sekali lagi kepada ketua beserta unsur pengurus YAKMI Provinsi Sumatera Utara, demikian juga rekan-rekan di kabupaten kota, kami ucapkan selamat mengikuti pertemuan kita ini. Semoga keikhlasan kita selalu memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Horas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Utara, di mana pada sore hari ini arahan dan bimbingan yang sangat luar biasa, yakni komitmen seperti yang kita iakan, yakni sehat, yakni miracle, yakni tangguh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya, pernyataan Ketua YAKMI Pemda Sumut dalam kolaborasi akar rumput taksi COVID-19. Kepada Bapak Ketua YAKMI Pemda Sumut, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YAKMI sehat, YAKMI miracle, YAKMI tangguh. Yang saya hormati para majelis pertimbangan organisasi YAKMI Sumatera Utara, yang salah satunya tadi adalah Pak Kadis Pemberdayaan Desa. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Organisasi yang terdiri daripada rekan-rekan FKM Sumatera Utara. Yang saya hormati para Dewan Pakar dan para pengurus Pemda YAKMI Sumatera Utara periode 2021-2024. Para Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu kita telah melaksanakan diskusi dengan mengundang Ketua YAKMI Pemda DKI. Terinspirasi dari hasil diskusi, kami Pemda YAKMI Sumut yang pada hari ini kita sedang merayakan COVID pertama. Sesuai dengan arahan Pak Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, insya Allah tidak ada lagi sampai food COVID yang kedua. Untuk itu, kami YAKMI Sumut akan berperan aktif dalam pemberantasan dan percepatan COVID-19. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan para media yang hadir pada hari ini, media cetak dan media online, ada sahabat saya dari Sumut Pos dan ada sahabat saya Bang Aswin. Saya akan membacakan hasil resume yang kami dapatkan pada pertemuan pertama. Saat ini COVID-19 masih menjadi persoalan besar di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Meski tidak termasuk dalam 10 besar provinsi dengan kasus COVID-19, namun Sumatera Utara tidak memiliki data yang baik mengenai jumlah kasus yang sebenarnya. Termasuk di dalamnya kurang akuratnya data tracing kasus. Oleh karena itu, sesungguhnya masalah COVID-19 di Sumut harus tetap berhati-hati, dikelola oleh para penentu keputusan. Terlebih saat ini, pengamatan lapangan memperlihatkan ketidakpatuhan masyarakat pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, YAKMI Sumut menyampaikan beberapa hal. 1. Kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus membangun upaya pengelolaan penanggulangan COVID-19 dalam bentuk aksi yang lebih nyata agar menjadi referensi perilaku kesehatan bagi setiap orang yang berada di Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu membangun pendataan COVID-19 ini dengan mengintegrasikan seluruh informasi yang ada, ditambah dengan kerjasama dengan pihak lain, sehingga data yang ada benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk kemudian dapat dijadikan dasar dalam mengambil setiap keputusan. Sedangkan kepada YAKMI Sumut, 1. YAKMI Sumut perlu mengambil bagian dalam tataran konsep
untuk dapat mengusulkan upaya perubahan perilaku masyarakat dengan mengadopsi konsep akar rumput dalam pengendalian COVID di Sumut. Misalnya dengan membangun kawasan RT RW siaga, desa bebas COVID-19, dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan juga tadi, salah satu MPO yaitu Desa Tangguh dan Bermartabat. Dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder lokal dengan mendesain sesuai dengan konteks masyarakat di Sumatera Utara. 2, yakni perlu memperlakukan aksi nyata dalam tingkat intervensi. Model konkret, misalnya dengan menerapkan aktivitas pencegahan COVID-19 di sebuah daerah sebagai model percontohan kampung atau desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan kemudian mereplikasikannya ke wilayah-wilayah yang lain. 3, yakni Sumut perlu mendorong penggunaan data sebagai basis informasi pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekiranya yakni Sumut perlu melakukan diseminasi kebijakan dan advokasi mengenai perubahan perilaku masyarakat. 4, yakni Sumut perlu melakukan pengkajian yang hati-hati dalam merespon kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan COVID-19, termasuk dalam hal pembukaan sekolah di Provinsi Sumatera Utara. 5, yakni Sumut memiliki perpanjangan tangan di seluruh provinsi dan kabupaten untuk dapat menjalankan agenda aksi. Karena itu, yakni Sumut perlu mendorong terbentuknya kepengurusan yang bekerja secara lokal, tapi bertujuan untuk kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk tim KARS, kolaborasi akar rumput COVID-19. Ketua yakni pengurus daerah Sumatera Utara, Destanung Aulia, SKM, MBA, MSc, PhD. Selanjutnya, izinkan juga saya dengan ini menyampaikan susunan kepengurusan tim KARS yakni Sumut. Izinkan saya membacakan surat keputusan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Pengurus Daerah Sumatera Utara nomor 01-SK-yakni-2 tentang pembentukan kolaborasi akar rumput COVID-19, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan nama-nama di bawah ini adalah sebagai tim kolaborasi akar rumput COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Sebagai ketua, Dr. Sri Lestari Ramadhani Nasution, MKM Biomed. Telah hadir di hadapan kita. Wakil Ketua, Bapak Irwan Supardli, STMKes. Sekretaris, Parmin, SKM MKes. Bidang Surveillance dan Pusat Data, Kotarisman Jaluju, SKM, MSI, MPH, PhD, dan M. Afif Hanafiah, SKM. Bidang Sosialisasi dan Edukasi, Dr. Jamaluddin Mars, Nurul Hidayah Nasution, SKM, MKM, Dimas Wahyu Pradana, SKM. Bidang Pemberdayaan, Rafael Ginting, SKM, MKes, Andin Rizka Alun Putri, SKM, MKM, Arya Diva Alfitra, SKM. Untuk bidang sertifikasi, Pendi Nasution, SKM, MKM, Abraham Morrison Sibolon, SKM. Untuk bidang influencer dan perubahan perilaku diketuai oleh Bapak Dr. Andes Edi Sanil MS, M. Dasril Samura, SKM, NS MKes, Arif Akbar, SKM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita telah juga menunjuk 7 korwil. Pertama, korwil 1 itu Mebidang Pro, yaitu Asbi Sareja Putra, SKM. Ini hadir secara luring di tempat kami. Kemudian Komisi 2, ini Batubara Asahan, yaitu Bapak Faisal, SKM, hadir juga di virtual. Kemudian Bapak Ganti Paruntungan Pulungan, SKM, ini korwil 3, hadir juga. Kemudian Arista Silain, ini untuk Kobasa Kapur, mana Mbak Arista? Kemudian hadir Pak, hadir. Saudari, ya, hadir itu Mbak Bu Arista. Kemudian Saudari
Arab SKM NKM untuk Korwil 5, Korwil 6 Robert Silalahi SKM NKes, dan Korwil 7 Amaziono SKM NPH yang meliputi Nias dan Sibolga. Demikianlah SK pengangkatan tim KARS kolaborasi akar rumput COVID-19 Provinsi Sumatera Utara untuk dapat dijalankan agar segera membantu pemerintah Sumatera Utara dalam penanganan percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, setelah saya membacakan SK Ketugas tadi, Bapak Ibu, izinkan juga pada rapat hari ini terbatas, kami ingin meluncing bahwa insya Allah pada bulan Maret ini juga, yakni bekerjasama dengan beberapa bimbingan belajar akan melakukan Olimpiade COVID-19. Karena COVID-19 ini adalah sebuah pengetahuan. Sebagai juga hasil rapat kami yang pertama, bahwa pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan. Dengan harapan bertingkatnya pengetahuan akan berubah sikap dan akan berubah tindakan sebagai ujung tombak yakni untuk Provinsi Sumatera Utara. Demikianlah disampaikan pernyataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap mungkin ada diskusi dan tanya jawab dari teman-teman media yang hadir pada hari ini bisa ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Ketua Yakni Pemda tersebut yang telah membuat pernyataan dan komitmen serta pembentukan panitia kasih untuk Pemda Yakni tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung di Zoom atau virtual, baik dari Dewan Pakar, teman-teman di Pencap ingin bertanya atau memberi masukan, kami silakan Bapak Ibu yang bergabung di virtual. Silakan. Oh, ya, nanti SK-nya akan di-share di grup. Sebentar lagi nanti Bu Ketua akan membuka grup, nanti SK-nya akan di-share di grup. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, di sini juga ada Pak Edi, selaku tim influencer. Kemudian ada Asbi, silakan sini Asbi sini. Asbi adalah angkatan muda Kesmas yang banyak berperan aktif. Kemarin juga sudah mengikuti beberapa pembekalan di Yakni Pusat. Jadi mungkin di sini juga Bu Ketua, silakan mungkin. Oke, silakan mungkin kalau ada pertanyaan silakan, atau Asli mungkin akan memberikan sedikit beberapa waktu yang lalu, atau ini kan sudah ada pelatihan ya? Atau apa namanya? Ya, mungkin Asli bisa memberikan sedikit pada teman-teman di forum ini. Silakan Asli. Asli adalah sekarang menjadi korwil untuk korwil 1. Tapi beliau memang sudah mendapatkan pelatihan dan workshop oleh Yakni Pusat. Begitu Asbi Mega berharap memang memberikan kita peran penting kepada Asbi. Mungkin silakan Asbi. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Asbi Reza. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Korwil 1 oleh Pak Ketua Yakni Pemda Sumut. Nah, jadi kemarin sebelumnya juga kita tuh kemarin dibentuk oleh Yakni Pusat, oleh Pak Ede dan juga Prof. Husein Hapsi, di mana kemarin itu ada dibentuk relawan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, gitu. Pada saat itu kemarin waktu kita dikasih pembekalan ya, briefing oleh pihak pusat bahwasanya memang untuk berperang melawan COVID-19 ini kita harus mulai dari akar rumput, sama seperti arahan dari Pak Ketua Umum Pusat Pak Ede, di mana memang harus ada sinergitas dan kolaborasi antar kita gitu dalam melakukan memutus mata rantai COVID-19 ini. Tentunya konkretnya nanti bisa lebih didiskusikan lagi bagaimana. Mungkin itu gambaran awal dari saya, bahwasanya kemarin sudah ada dibentuk oleh pihak pusat terkait relawan karsi ini sendiri gitu.
yang sudah terbentuk oleh Yakni pusat. Mungkin itu dulu Pak. Sekian, terima kasih. Ya, itu tanggapan dari salah satu relawan yang sudah banyak diikut sertakan pada acara workshop di Jakarta. Mungkin ini bisa kita menggerakkan lagi. Pak, ini hadir juga ini Ketua Pemda Sumatera Barat. Kemarin Sumatera Barat ada mengirim juga Pak Edi. Ya, boleh sedikit sharing Pak Edi, Pak Wilya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yakmi, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan, serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang pengurus Yakmi Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saya sangat berapresiasi sama pada Yakmi Sumut yang baru terbentuk, baru sekian hari saja sudah banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilaksanakan. Ini satu kebanggaan lah bagi kita semua sebagai anggota Yakmi. Yang kedua, ini sekedar sharing aja Pak Aulia beserta teman-teman semua. Di Padang namanya Derap COVID-19. Derap itu kader peduli COVID. Jadi kader peduli COVID yang menjadi sasaran bagi kita adalah waktu itu ada anak pramuka dari sekolah-sekolah, kemudian ada ibu PKK, kemudian ada dai buya-buya atau ustadz-ustadz, itu yang menjadi sasaran kita. Satu lagi itu adalah dari Infocom. Jadi untuk menanggapi tentang hoax dan sebagainya macamnya itu. Jadi ini bersama-sama di bawah koordinator Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Yakmi gitu. Kita keliling-keliling juga untuk memberikan sedikit solusi. Nah, ini mungkin sama dengan apa yang akan dilakukan oleh Sumut. Mungkin sedikit aja ini sekedar sharing. Kalau kami di Sumatera Barat untuk daerah-daerahnya ini Pak Ulia, kita bikin daerah percontohan. Jadi kebetulan saya karena ketua Yakmi itu kan di organisasi, tapi di masyarakat saya kan sebagai warga. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua RW. Nah, untuk itu saya coba bekerja sama. Jadi di kita ini ada semacam satgas ya atau derap COVID tadi, satgas COVID-19. Itu kita dari Yakmi menyediakan semacam semacam penyemprotan ya dengan dengan desinfeksi, kemudian ada sedikit nanti kalau ada bantuan-bantuan berupa masker, ini kita bagi-bagikan. Kemudian kemarin ada kasus, nah kita langsung bersama Bapak RT, Pak tokoh-tokoh masyarakat itu bagi-bagi tugas. Nah, jadi kita adakan pendekatan, mungkin itu. Jadi mungkin ada desa-desa percontohan gitu Pak. Jadi nanti tadi ada dikatakan nagari atau desa tangguh COVID. Mungkin dari satu desa, dari sekian kecamatan, ada satu desa mungkin yang bisa kita jadikan satu percontohan sehingga desa-desa sekitarnya bisa ikut nanti berpartisipasi. Mungkin demikian. Ini salam buat Pak Edi Syarial. Salam kompak. Terima kasih. Bos saya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas beberapa sarannya Pak Edi. Mudah-mudahan juga kami bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman Sumatera Barat. Ini kami terus terang di Sumut ini agak tertinggal beberapa tahun yang lalu, tapi bagi kita tidak ada kata tertinggal. Kita tetap harus berperan aktif. Itu kami pada forum yang berbahagia ini terjadi di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa bersama-sama mewakafkan diri kita untuk dapat bekerja membantu masyarakat dan pemerintah khususnya Sumatera Utara. Baik, mungkin dari Tari. Ya, terima kasih Pak. Ini dari Tari yang akan nanti memimpin tim KAS. Ya, silakan Bu Dr. Tari. Terima kasih Pak Desarno, Pak Ketua ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya adalah Dr. Sila Saryawan Sudian. Biasanya saya dipanggil dengan Dr. Tari. Alhamdulillah di sini saya dipercayai oleh Bapak Ketua kita ya Pak Desarno Aulia dalam memimpin ataupun sebagai ketua ya di sini kolaborasi untuk COVID-19 adaptasi. Nah, harapan saya semoga kita semua tetap kompak sebagai pengurus dan juga tetap bekerjasama bersama lain agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni masih hadir, Bang Ben? Bang Beni? Siap. Masih ada Bang on. Beni izin saya untuk coba dibantu karena Bang Beni kan salah satu Dewan Pakar IAKMI nih. Kita dapat pertanyaan. Apa itu? Ya, kita dapat pertanyaan dari teman-teman kita wartawan, dari Bapak Dedi di Sumut Pos. Beliau menanyakan begini, sebagai warga Sumut, kami salut dengan gebrakan IAKMI Sumut karena telah membentuk KARSI dan Olimpiade COVID di hari ulang tahun pandemi COVID-19 yang jatuh pada 2 Maret ini supaya tidak terjadi lagi ke depan. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah semua program penanganan COVID-19 yang perlu dimaksimalkan untuk mengubah perilaku. Maksudnya pertanyaan apa program yang perlu dimaksimalkan untuk mengubah perilaku? Dan pertanyaan yang agak susah nih dijawabnya Bang Ben, berapa lama prediksi kita pandemi ini akan terjadi? Mungkin Bang Ben bisa sedikit memberikan pandangan kepada kawan kita dari Sumut Pos, nanti saya mungkin akan menambahkan dari sisi perubahan perilaku. Silakan Bang Ben. Baik, terima kasih. Ini saya pertanyaan terakhir saja ya. Terkait berapa lama pandemi ini berakhir. Baik, jadi kalau kita cerita penyakit menular, ini kan diskusinya penyakit menular ini. Jadi kalau penyakit menular, maka Undang-Undang Kekarantinaan, bahkan Undang-Undang Kesehatan sudah menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah pusat, ya terima kasih Pak Dedi. Ini saya sangat kenal Pak Dedi nih, orang baik ini beliau. Jadi Undang-Undang Kesehatan, bahkan Undang-Undang Kekarantinaan jelas menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Artinya apa? Undang-undang sudah menyebutkan bahwa bukan tugas tanggung jawab pemerintah saja, baik pusat dan daerah, untuk menghentikan wabah ini tanpa keterlibatan masyarakat. Nah, sekarang kuncinya itu ada di masyarakat, bukan kemudian seperti beberapa media menyatakan ini pemerintah buang badan saja, tidak. Tapi keterlibatan masyarakat, karena virus ini dibawa oleh masyarakat, kemudian ditebarkan oleh masyarakat, dipindahkan dari masyarakat ke masyarakat. Jadi kapan wabah ini berakhir? Selama keterlibatan masyarakat itu tidak berperan aktif dan secara maksimal, wabah ini nggak akan pernah berakhir. Tapi kalau masyarakat itu aktif dalam upaya penanggulangan wabah, aktif ya, kemudian diikuti dengan ketegasan pemerintah dengan menegakkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan, saya optimis itu harusnya sebelum Lebaran berakhir. Apa itu upaya penanggulangan wabah? Yang pertama jelas di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Pasal 5, itu jelas disebutkan upaya penanggulangan wabah adalah nomor 1. Ini keterlibatannya jelas, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi kalau merasa masyarakat, ikutlah. Pertama adalah upaya preventif promotif. Itulah yang kita selalu gaungkan dari 3M naik sekarang menjadi 5M. Kemudian yang ketiga, pencegahan dan pengebalan. Jadi di situ ada bahasa pencegahan dan pengenalan. Yang pertama itu dilakukan tracing, testing. Jadi penyelidikan epidemiologi itu upaya penanggulangan wabah. Penyelidikan epidemiologi itulah testing, tracing. Nah, kalau testing, tracing ini adalah tugasnya pemerintah. Nah, saat ini tingkat pemeriksaan untuk keterlibatan dari upaya pemerintah melakukan testing dan tracing itu sangat rendah. Jadi ini yang harusnya menjadi beban pemerintah. Semua masyarakat itu yang belum dilakukan pemeriksaan PCR dan minimal rapid test itu harus segera di tracing. Itu upaya, supaya kita paham. Kemudian baru upaya pencegahan dan pengebalan. Saat ini kita sudah masuk ke dalam upaya pencegahan dan pengebalan. Jadi bagi setiap orang yang baik, mohon maaf. Jadi setiap masyarakat yang berusaha atau menghalang-halangi upaya penanggulangan tadi ya. Jadi berusaha mencegah vaksin. Jadi vaksin itu adalah bagian dari upaya penanggulangan sesuai dengan Undang-Undang 4 1984, pengebalan. Jadi pencegahan dan pengebalan. Jadi
bagian dari upaya agar pandemi ini, semua orang saya yakin pasti berharap agar pandemi ini berakhir kalau bisa besok gitu ya. Salah satunya adalah pencegahan dan pengebalan. Jadi pengebalan itu adalah vaksinasi. Maka semua orang itu wajib terlibat vaksinasi supaya kita terbentuk yang namanya kita sebut dengan herd immunity dengan vaksinasi. Jadi semua orang akan kebal dan vaksin itu virus itu tidak akan bisa berkembang, bahkan tidak akan bisa berpindah dari satu orang ke satu orang yang lain karena sudah kebal tadi. Nah, ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah melalui upaya vaksinasi. Baru kemudian upaya penanggulangan yang lain adalah penata laksanaan atau penanggulangan jenazah akibat wabah harus dilakukan sesuai dengan protokol. Ini juga keterlibatan masyarakat. Saat ini beberapa masyarakat masih juga menolak untuk dikebumikan secara protokol COVID, tetap di bawah segala macam. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah. Jadi kesimpulan saya, kalau masyarakat itu terlibat dalam aktif ya, terlibat aktif karena pesan undang-undangnya itu aktif dalam upaya penanggulangan wabah, maka saya optimis sebelum Lebaran harusnya ini sudah berakhir. Tapi kalau keterlibatan masyarakat seperti kita lihat saja saat ini, ketegasan dari aparat, dari Satgas lah kita katakan ya, karena di Satgas itu ada penegakan hukum, tidak kemudian melakukan penindakan, berusaha membubarkan kerumunan massa, tidak menindak orang yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak melakukan pemberian sanksi tegas bagi yang tidak menggunakan upaya penanggulangan dan pengebalan tadi, bahkan kemudian menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah, salah satunya tidak ingin dilakukan vaksinasi. Maka saya khawatir COVID ini akan berulang tahun yang kedua. Mungkin itu sedikit gambaran untuk kita bagaimana paham mengatasi penyakit pandemi ini. Karena pandemi ini menularnya, virusnya itu ada di setiap orang, bahkan tanpa gejala, yang ini bisa ditebarkan secara mudah hanya dengan makan siang saja. Jadi kalau kita makan siang 10 orang, salah satunya positif, maka yang 9 tadi negatif, itu hanya dengan makan siang nasi bungkus saja semuanya pasti akan terpapar. Dan 10 orang akan menularkan kepada 10 orang lain, 10 orang akan menularkan kepada 10 orang lain, ini tidak akan berakhir. Jadi supaya berakhir keterlibatan masyarakat, saya pikir menjadi poin penting. Inilah fungsi YAKMI di sini. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Beni. Bang Beni, kami sampaikan bahwa Dr. Beni Satria MKM adalah salah satu dewan pakar kami di bidang hukum kesehatan. Jadi Bang Beni, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum kesehatan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi YAKMI Sumut. Terima kasih Bang Beni atas pertanyaannya. Saya tidak menyempurnakan lagi karena apa yang disampaikan oleh Bang Beni sudah benar adanya. Baik, mungkin ada lagi dari Paluta. Dari Paluta ada yang ingin bertanya, silakan Pak Ganti, silakan Pak Ganti. Di sini juga ada Pak Elkadi, wakil ketua tiga kita. Pak Elkadi ini banyak membidangi komite-komite yang ada di YAKMI, yaitu diantaranya adalah komite desa Tangguh, kemudian komite peredaran tembakau, pengendalian tembakau, dan komite pengabdian atau sosial kemasyarakatan, di mana nanti kita berencana untuk memberikan dana-dana CSR kepada masyarakat yang membutuhkannya. Silakan Bang Ganti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya pikir kesempatan ini sebagai momentum penting bagi kita memang untuk berembuk. Terutama tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pengda bahwa kita sudah membentuk kolaborasi akar rumput atau KARSE. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, yang pertama memang saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Beni Satria, memang hari ini persoalan kita yang paling lemah di lapangan, karena kebetulan saya sehari-hari memang aktif di Dinas Keluarga Berencana dan memang sering turun ke lapangan ya, terutama dalam kegiatan Kampung KB. Saya melihat memang persoalan kita yang paling lemah dalam 3T yang menjadi tugas pemerintah adalah di tracing. Ini memang menjadi kelemahan kita hari ini. Jadi banyak memang yang terkonfirmasi tapi tidak efektif dilakukan pelacakan karena memang saya terus terang mendapatkan informasi dari beberapa rekan-rekan nakes memang banyak yang diteror ya, bahkan ditolak oleh keluarga pasien dan sebagainya dan sebagainya. Ini
masukan-masukan yang sering muncul di lapangan ketika rekan-rekan petugas di puskesmas ketika mereka melakukan tracing, sehingga ada bahkan yang pernah dilempar itu oleh keluarganya yang tidak percaya dan tidak mau dilakukan tracing di keluarga yang padahal memang sudah terkonfirmasi positif. Nah, saya pikir tugas kita yakni ini masukan mungkin bagi Ketua Pemda dan rekan-rekan sekalian, tugas kita yakni hari ini yang paling efektif menurut saya memang adalah bagaimana kita ikut berkontribusi dalam hal tracing ini. Ya, karena ini membantu juga rekan-rekan petugas karena mereka sering kewalahan sehingga yang kita anggap kontak dengan atau kontak erat ini tidak terdeteksi. Nah, kontak erat ini sampaikan Pak Beni tadi, ada yang sudah terpapar dengan yang positif dan menjadi kontak erat, dan yang kontak erat ini kemudian tidak dilakukan tracing sehingga ini ternyata positif dan menular dan sebagainya. Ini memang terus-menerus akan terjadi apabila pelacakan atau kontak ini atau tracing ini tidak bisa kita maksimalkan. Jadi usulan konkret saya memang bagaimana Karsi ini nanti ikut terlibat dalam hal tracing, tentu memang harus dibangun kerjasama dengan dinas kesehatan sehingga ini tidak nantinya seolah-olah kita mengambil alih perannya petugas puskesmas atau petugas dinas kesehatan, tapi yakni ikut ya, karena ini kan namanya juga kolaborasi akar rumput. Jadi kita memang betul-betul akar rumput itu dan memang di masyarakat, di situ akar rumput yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, saya izin juga, saya kebetulan memang adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di Dinas KB. Di Provinsi Sumatera Utara kita ada sekitar 300-an kampung KB. Kampung KB itu bukan lagi sekarang kampung keluarga berencana, tapi kampung keluarga berkualitas. Jadi setiap kampung KB itu ada petugas atau kelompok kader yang membidangi segmentasinya, yang membidangi remaja, itu namanya BKR, Bina Keluarga Remaja, yang segmentasinya lansia, namanya Bina Keluarga Lansia, dan yang segmentasinya balita, Bina Keluarga Balita. Maksud saya begini, Ketua, bisa juga memang kita bangun kesepakatan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar kampung KB juga bersinergi dengan IAKMI, terutama kita bisa menggerakkan kader-kader yang sudah ada kian. Ini sudah terbentuk kian di setiap kampung KB. Jadi kita tidak membentuk lagi. Kita hanya kolaborasi dengan rekan-rekan kader-kader yang ada di setiap kampung KB untuk sosialisasi masif terkait dengan protokol. Karena memang jujur hari ini kita protokol kesehatan sangat lemah sekali. Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Beni Satria tadi, kita protokol kesehatannya hanya di atas kertas. Tapi di sehari-hari, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, tak ada sama sekali protokol kesehatan. Itu semua berjalan dengan seperti biasa, ya, tidak ada persoalan. Nah, ini yang kita akan harapkan, mudah-mudahan ini bisa juga jadi salah satu rekomendasi dari para pertemuan sore hari. Oke, terima kasih Ketua. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ganti. Saya pikir salah satu MPO kita, Ibu Dr. Hayati dari Dinas PPKB, mungkin dalam waktu dekat ini juga tim akan berkolaborasi dengan tim dari Provinsi Sumatera Utara. Apa yang Pak Ganti sampaikan tadi itu betul sekali. Jadi tim yang sudah ada, jadi kita tinggal memperkuat. Mungkin di sini Pak Elkadi selaku Wakil Ketua 3 bisa memberikan pandangan dan pendapatnya untuk memperkuat tim kolaborasi akar rumput COVID-19 yang di Sumatera Utara. Pada Pak Elkadi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kepengurusan yakni Provinsi Sumatera Utara, khususnya saya Wakil Ketua 4, ya. Jadi di samping itu saya juga sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, baru dilantik. Sebelumnya saya di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Jadi dalam kegiatan yakni Sumatera Utara mulai terbentuk seperempat umur jagung, tapi biarnya sudah mendunia. Artinya ini kita webinarnya, Zoom meetingnya udah yang kesekian kali. Artinya seluruh sisi dunia bisa mendengar kita, walaupun kita belum ada mungkin rencana ke depan dalam minimal 2 bahasa ya. Jadi kemarin kita sudah dapat arahan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Edi Rahmayadi, kita sedang menggodok membentuk tim pembentukan kampung tangguh mandiri bermartabat. Terus rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, kita sudah ada desa siaga. Nah, tadi rekan-rekan dari Pak Ganti Pulungan mengatakan kita sudah ada kampung KB. Betul. Yang sudah ada itu kita berdayakan lagi akan lebih baik. Dengan kampung tangguh mandiri bermartabat, ini sifatnya konferensi. Dia tidak hanya keluarga berencana, tidak hanya kesehatan yang desa siaga, tapi juga termasuk pendidikannya nanti, moral budayanya, ekonomi. Nah, karena pemulihan ekonomi pedesaan ini faktor yang paling utama, pariwisata. Makanya kita kampung tangguh mandiri bermartabat. Alhamdulillah kita libatkan berbagai elemen, termasuk forum pimpinan komunikasi daerah, mulai dari Pangdam, Bapak Kapolda, yang diketuai oleh Bapak Gubernur, Kejaksaan Tinggi, juga kita menggunakan OPD yang lain seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, PPKB, Pemberdayaan Perempuan, termasuk juga Dinas Kesehatan, memang dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Juga kita libatkan beberapa organisasi profesi seperti YAKMI. Nah, untuk sementara ini tim itu yang diketuai oleh Bapak Gubernur tingkat provinsi ini masih YAKMI pengurus provinsi. Kelak akan kita kembangkan untuk kabupaten kota. Insya Allah dalam waktu dekat SK tersebut ditandatangani Pak Gubernur. Saat ini masih di proses eksaminasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena mungkin nanti akan kita kembangkan di kabupaten kota. Yang sudah kita bentuk itu 27 kabupaten plus 1 kota Gunung Story. Karena memang pemberdayaan masyarakat itu hanya desa tanpa ada kota atau kelurahan. Nah, kenapa Gunung Story kita ikut sertakan? Karena dia termasuk salah satu wilayah daerah perbatasan terpencil dan kepulauan. Nah, jadi dengan atas pertimbangan zonasi ini, maka kota Gunung Story kita libatkan termasuk salah satu sasaran pembentukan tim kampung tangguh mandiri bermartabat. Jadi kami sangat mengharapkan rekan-rekan khususnya yakni kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan, kontribusi sehingga program ini sangat mengena. Artinya bukan hanya dengung, tapi output. Dan kita pun nanti ke depan kita akan sudah usulkan anggaran sampai 7 miliar di dana refocusing. Insya Allah akan cair pada tahun anggaran 2021 di PAPBD, dana khusus untuk pelaksanaan pembentukan kampung tangguh mandiri bermartabat. Jadi sekali lagi dengan kontribusi, support dan dukungan dari rekan-rekan dari berbagai profesi kabupaten kota se-Sumatera Utara, kegiatan ini ke depannya akan menuaikan hasil seperti apa yang kita harapkan, bahkan bisa lebih. Jadi itu dari kami. Mungkin untuk sesi-sesi selanjutnya kita akan pertegas lagi. Kita akan pantau perkembangannya bagaimana tentang proses pembentukan kampung tangguh mandiri bermartabat. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Saya pikir cukup sekian dulu. Kami silakan kepada moderator. Atau ada pertanyaan? Enggak ada masukan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi karena di rencana kita sudah jam 6. Dari pertanyaan? Enggak, pertanyaan coba masukan. Masukannya mungkin ada masukan bisa kami bacakan. Ini masukan dari oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Ini Bang Kota Risman, bisa menunjukkan Bang Kota? Bang Kota ada ya? Bang Kota? Bang Kota Risman ini di tim bisa buka video. Di tim Karsi adalah bidang surveillance dan pusat data. Karena memang dalam
pertemuan kita kemarin bahwa kita bermasalah dalam hal data dan banyak keputusan-keputusan yang diambil tidak berdasarkan data yang akurat tapi berdasarkan prediksi. Jadi itu yang ke depan bersama dengan tim bidang surveillance dan pusat data ini akan mencoba untuk melakukan kompilasi data-data yang sudah ada sehingga akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Baik, saya bacakan saja. Mungkin ini saran dari Bang Kotalisman, mungkin biar sinergi, Kampung KB diparalelkan dengan Kampung Tangguh. Kampung KB bukan hanya tentang KB. Usul saya tim kasih menggunakan Kampung KB sebagai channel program nyata. Usul. Terima kasih Bang Kotalisman. Nanti dalam waktu dekat kami akan berkolaborasi karena kita ini tim kolaborasi ya. Dengan siapapun kita siap untuk berkolaborasi, termasuk dengan PPKB Dr. Hayati memang adalah salah satu MPO kita. Mungkin Pak Edi ada tambahan? Selaku tim influencer, silakan Pak Edi mungkin. Suhu. Pak Edi. Maha dulu. Silakan Pak Edi. Terima kasih jadi kita sudah diberikan satu tantangan karena yang itu lagi konsumen jagung tantangannya salah satu dalam hal Kampung Tangguh ini kan ini harus sudah kita kejar dalam programnya itu tangguh bermartabat mandiri bermartabat. Ini kata-kata tiga ini sebenarnya kata-kata paling enak disebutkan paling sulit dilakukan. Jadi dalam hal ini untuk tangguh itu sebenarnya tangguh itu sudah berkolaborasi semua apa itu ya sadar lingkungan. Jadi kan tangguh itu harusnya kita itu sudah siap bahwa kampung itu sehat jasmani dan rohani dan dapat meningkatkan daripada hasil ekonominya melalui pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya Kampung Tangguh itu semua masuk di situ. Artinya Tangguh itu baik internal eksternalnya itu sudah terpadu. Jadi hal ini yang perlu kita bangun itu adalah daripada perubahan perilaku masyarakat, yaitu di dalam hal predisposing factor. Ya. Karena di situ masuk ada istiadat, budaya, norma, nilai, kebiasaan, pengetahuan, sikap. Wah ini harus kita bentuk dulu. Ya. Nah, dalam bentuk untuk merubah predisposing ini tidak terlepas daripada reinforcing factor-nya. Itu adalah perilaku daripada petugas kesehatan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Dan yakni yang berperan. Dan yakni ini pun setidaknya harus dapat juga karena dalam predisposing dan enabling itu reinforcing itu tidak juga itu bisa berjalan lancar tanpa enabling. Ya, jadi faktornya itu. Jadi dalam hal ini adalah tantangan kita itu harus kita membuat dulu tapi Kampung Tangguh itu daripada program kerja jangka pendek dan menengah dan panjang. Kalau jangka pendek ini semua sama tantangannya adalah pengendalian COVID. Nah, tapi dari jangka menengah tidaknya Kampung Tangguh kita sudah bisa memandirikan masyarakat tadi dan bermartabat. Mandiri martabat itu bisa terbentuk apabila itu sejahtera. Ya, jadi jangan sejahtera. Jadi petugas itu sejahtera. Jadi jangan dituntut profesional, tapi kalau gajinya mati dan itu mengkosong juga. Ya. Jadi tidak-tidaknya dalam hal Tangguh itu ini harus kita lakukan dan perlu dengan konsentrasi dan diiringi dengan inna amanul dunia. Dalam hal ini itu sebagai tambahan untuk kita kerjasama semua dan ini juga tantangan bagi kita dan mudah-mudahan pihak ini dapat menciptakan Kampung Tangguh mandiri dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Destanul Aulia selaku Ketua Pemda Yakni Sumut, kepada Bapak Edi Salial, Wakil Ketua 1, dan kepada Bapak Tadi, Wakil Ketua APAT, dan seluruh pengurus Yakni Sumut, baik yang bergabung di Zoom meeting bersama Bapak MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi, Dewan Pertimbangan Organisasi, dan kepada Pak Ben selaku Dewan Pakar, dan kepada Pensat, Pak Ganti, dan seluruh Pemda yang sudah bergabung pada sore hari ini. Acara selanjutnya izinkan kami untuk penyerahan secara simbolis Ketua Pemda Yakni Sumut kepada Ketua Kolaborasi atau KARSI.
Kami persilakan kepada Bapak Ketua Pemda Sumut, kepada Ibu Dr. Tari, Bapak Ketua. Baik, dengan ini kami serahkan SK kolaborasi akar rumput COVID-19 yakni Sumut untuk dapat dijalankan dengan amanah. Terima kasih Bu Dr. Tari. Terima kasih kepada Bapak Lestari Aulia selaku Ketua Yakmi Pemda Sumut yang menyerahkan secara simbolis surat keputusan Ketua Fraksi Sumut. Maka dengan berakhirnya penyerahan secara simbolis, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus Pemda Sumut dan MPO dan Dewan Pakar dan seluruh teman-teman yang bergabung di virtual. Salam sehat. Sebelum kita tutup, kita sebut atau kita lihatkan Yakmi Pemda Sumut, Yakmi sehat, Yakmi miracle, Yakmi tangguh. Yakmi Sumut sehat, miracle tangguh. Mantap. Oke, JT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Ketua.